Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak soleh-solehah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan tetap semangat belajar di rumah dan tetap sehat. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-17, yaitu mengenai bab 2, internet sebagai sumber informasi. Mungkin kata internet sudah tidak asing lagi ya untuk kita, karena pasti semua anak-anak di sini sudah pernah melakukan browsing melalui internet atau mengirimkan chat melalui WhatsApp. Nah, apa saja sih kegiatan kalian ketika menggunakan internet? Selain chat, selain nonton YouTube, selain cari informasi di Google, mungkin kalian mengunjungi sebuah situs, mengirimkan email, berbagi informasi di media sosial, dan masih banyak lagi. Internet merupakan sumber informasi. Kamu dapat mencari informasi di internet melalui bantuan mesin pencari atau search engine, ataupun situs ensiklopedia daring. Selain itu, kamu juga dapat memperoleh informasi melalui vlog atau video blog melalui YouTube. Apakah kalian tahu bahwa ketika berinternet, kalian akan meninggalkan informasi tentang kalian? Semua yang kalian lakukan di internet akan meninggalkan jejak digital. Nah, apa sih jejak digital itu? Jejak digital adalah rekaman aktivitasmu yang tertinggal saat kalian menggunakan internet. Nah, kita harus berusaha mengurangi jejak digital kita di internet. Bagaimana caranya? Ayo kita pelajari. Oke. Nah, ketika berinternet, kita akan meninggalkan informasi. Informasi apa sih yang akan kita tinggalkan? Jadi, jejak digital itu dapat membuka data-data penting, termasuk kebiasaan atau sifat seseorang. Oleh karena itu, kita sangat penting untuk berhati-hati dalam meninggalkan jejak di internet. Jadi, ketika kita menggunakan sebuah komputer atau handphone, itu akan meninggalkan jejak digital. Contohnya, misalkan WhatsApp atau YouTube. Yang kita sering adalah YouTube ya, kalian anak-anak suka membuka YouTube. Nah, jejak digitalnya adalah berupa bekas pencarian atau histori pencarian kalian. Nah, dari situ orang lain akan mengetahui apa yang sudah kalian cari. Nah, jadi kita harus berhati-hati ketika menggunakan internet. Nah, jejak digital dapat tercipta melalui telepon pintar atau smartphone dan juga komputer yang terhubung dengan internet. Nah, dengan jejak digital kita bisa mengirimkan dan menerima email, mengirim post atau memposting atau berkomentar di media sosial, menggunakan GPS, mengunggah atau upload, dan mengunduh atau download foto dan video. Selanjutnya, jejak digital itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jejak digital pasif, dan yang kedua, jejak digital aktif. Jadi, kalau jejak digital pasif itu secara tidak sadar, ia akan terpasang otomatis pada komputer atau handphone kalian atau smartphone kalian. Sedangkan jejak digital aktif itu secara sadar kita membuka aplikasi tersebut. Nah, jadi kalau misalkan yang pasif itu contohnya IP atau Internet Protocol Address. Jadi itu secara otomatis akan ada di handphone atau di komputer kalian. Sedangkan yang aktif contohnya mengirimkan formulir atau Google Form, mengirim email, membuat postingan di media sosial. Jadi itu dilakukan secara sadar. Nah, maka dari itu
dengan berhati-hati kita harus mengurangi jejak digital. Yang pertama, menggunakan medsos secara bijak dan menggunakan internet untuk hal-hal yang baik dan berguna. Karena sekarang juga kan di Indonesia sudah ada Undang-Undang Perlindungan IITE. Jadi kita harus berhati-hati. Kemudian yang kedua, konten yang diunggah atau diposting tidak merugikan dirimu dan orang lain. Yang ketiga, meninggalkan komentar, likes, dan aktivitas lain bersifat positif. Yang keempat, ingat pada masa depan akan banyak orang yang akan melihat kontenmu. Jadi, kalau kalian membuat misalkan konten YouTube, selama kita tidak dihapus, konten YouTube itu akan selalu ada sampai kapanpun kalian, misalkan 20 tahun lagi, si konten YouTube itu akan tetap ada ketika kita mencarinya atau orang lain. Jadi, kita harus hati-hati, misalkan posting tidak berkerudung. Nah, nanti 10 tahun lagi ketika kalian sudah wajib, itu akan menjadi dosa ya. Kemudian selanjutnya, membuat kata sandi atau password yang kuat dan mudah diingat. Kenapa harus kuat? Agar tidak di-hack orang lain. Kemudian menginstal atau mengunduh aplikasi dari sumber resmi. Kalau bisa, kurang-kurangin mengunduh aplikasi dari Google, dari pencarian Google, kecuali dari Play Store itu boleh ya, karena itu adalah resmi. Selanjutnya, memperbaharui atau mengupdate aplikasi dan mengunduh antivirus. Ini khususnya di komputer ya, antivirus ini ya. Selanjutnya, menghapus program dan medsos lama yang tidak terpakai. Nah, agar apa? Agar jejak digital lama kita tidak terlihat oleh orang lain. Oke, selanjutnya di sini ada disebutkan 5 istilah-istilah yang berkaitan jejak digital, yaitu ada browser history, cookies, public post, geotagging, foto metadata. Itu penjelasannya ada di halaman 50. Coba kalian baca. Di situ ada beberapa yang disebutkan. Kalian juga bisa menyebutkan upload, terus download. Itu yang sudah lumrah kita ucapkan ya. Posting. Nah, itu istilah-istilah juga pada internet. Oke, selanjutnya jeng-jeng, tugas minggu ini. Tugasnya adalah sebutkan dan jelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan internet dan jejak digital. Minimal 5 istilah. Tadi Ibu udah sebutkan ya, ada di halaman berapa ya. Nah, setelah itu tulis pada buku TI kamu, kemudian fotokan, kemudian foto tersebut kirimkan pada alamat Google Form yang nanti Ibu juga akan share di grup daring. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan nada kalian paham dan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ya, khususnya kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat mengerjakan tugasnya.